Saya kasihan pada ibu-ibu yang dibohongi oleh mereka itu. Oke. Itu. Tuduhan serius ini. Nah itu Pak. Silakan. Fitnah ini. Anda menuduh. Fitnah ini. Saya nggak mau dipotong ya. Loh, enggak mau dipotong, tapi kalau Saya tidak mau ngomong dipotong. ngawur gitu ya enggak boleh. Saya tidak mau dipotong. Anda enggak boleh ngomong ngawur Oke, gitu. oke. Nanti saya berikan kesempatan. Ini bukan Mas Roy. fitnah, udah diproses penyidikan, udah naik. Udah. Nanti Nggak Mas boleh Roy. ngawur Nanti gitu. saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan Pak Arianto. Kalau Irjen mereka ngomong ngomongnya Pak kayak gitu. Jokowi jago bohong-bohong, dia nggak mau dituduh fitnah. Inilah salah satu ya yang saya pengen tunjukkan pada rakyat ya, bahwa begini. Sayangnya mereka itu dengan cara menuduh seperti itu tadi, itu tidak merasa bahwa itu termasuk dalam delik pidana. Itu masalahnya. Sat ini pikirannya. Nah, terus kemudian ya, maaf, kalau polisi itu kalau dilapori mengenai ijazah palsu itu ya, pasti dia akan, wah ini ijazah palsu berarti akan membuktikannya bagaimana. Nah, membuktikannya itu adalah tanya ke agama. Itu yang prosedurnya memang kayak gitu. Semua orang di dunia juga tahu kayak gitu caranya. Nah, itu dibantah gitu kemarin. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang dibalik dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibilang saya ini meneliti, menerangkan kebenaran, membela kebenaran. Ya memang oke, silakan. Tetapi caranya menuduh Pak Jokowi itu dengan apa tuh? Tunjukkan wayang terus ini seperti Raja Jawa dan sebagainya ini itu bisa dimasukkan dalam delik pencemaran, penghinaan. Wah, Ya itu umumnya kayak gitu, penafsiran. Setuju. astro ini. Ya, itu. Jadi itulah sayangnya ya pada publik saya Ini bisa saya bantah nggak? Iya. saya Nanti sampaikan. saya berikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Saya tidak mau Kacau ini. membantah. Oke. Saya hanya menyampaikan kepada publik kesempatan Oke. ini karena saya tidak pernah mempunyai kesempatan ini ya. Penasehat Kapolri, Arianto Sutadi, kembali mengeluarkan pernyataan yang lucu. Awalnya, Arianto Sutadi mengomentari terkait dengan data yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar. Ia menyatakan bahwa data-data tersebut yang sering muncul di media sosial, bahkan di televisi nasional, adalah bohong besar. Nah, terus kemudian ya, maaf, kalau polisi itu kalau dilapori mengenai ijazah palsu itu ya, pasti dia akan, wah ini ijazah palsu berarti akan membuktikannya bagaimana. Nah, membuktikannya itu adalah tanya ke agama. Itu yang prosedurnya memang kayak gitu. Semua orang di dunia juga tahu kayak gitu caranya. Nah, itu dibantah gitu kemarin. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang dibalik dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibilang saya ini meneliti, menerangkan kebenaran, membela kebenaran. Ya memang oke, silakan. Tetapi caranya menuduh Pak Jokowi itu dengan apa tuh? Tunjukkan wayang terus ini seperti Raja Jawa dan sebagainya ini itu bisa dimasukkan dalam delik pencemaran, penghinaan. Wah, Ya itu umumnya kayak gitu, penafsiran. Penasehat Kapolri menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi. Keyakinan tersebut didasarkan pada sejumlah laporan dan dokumen yang sudah dikaji oleh aparat kepolisian, serta intensitas aktivitas Roy Suryo di media sosial yang kerap mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi secara terbuka. Sejauh ini, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa proses klarifikasi terhadap beberapa saksi dan barang bukti telah memasuki tahap akhir. Silakan. ini ngomong juga senaknya sendiri udah bohong. Pak Arianto, jujur sekarang, ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Jawab. Ijazah pembandingnya Ditampilkan nggak oleh Bareskrim? ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada Gelar aturan perkara. untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak Gimana ada publik aturan bisa untuk percaya menyampaikan kayak ke gini? publik itu. Pak Itulah Arianto. penyesatan Anda ya kepada Bukan. rakyat ini. Rakyat Anda ini semua loh, tahu ini. penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu mantan dokter. Makanya nggak lulus tes KPK. Nggak Ya, bisa. karena LHKPN-nya bohong. Enggak. LHKPN bohong, aku nggak. Oke, jangan. Aiman, Aku saya nggak, kan tidak LHKPN bilang. bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Baru silakan. Jangan. Orang ini pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya Ini menipu. pribadi, Bohong. ini pribadi. Orang serangan ini orang nggak pribadi. waras. Ini pribadi. Tapi menyatakan Saya akui kan. Ini Itu nggak aja. ini nggak ada kaitannya, Pak. Bang Risman, Emang nggak ada Bang kata Risman. dia nuduh Nggak saya bisa. bohong kok. Ya, itu Yang bohong biasa. siapa? Buktinya LHKPN mana? kasusnya Bohong udah naik nggak? penyidikan, nggak bisa. Loh iya, LHKPN-nya dia bohong, Mas. Beliau Oke, adalah oke. jenderal yang Nah, saya hormati. makanya dan nggak saya masuk hidup KPK. Mungkin Pak dengan Arianto segala karena prestasi. tua. Iya. Sedangkan jadi- Bapak Roy Suryo tampak tegas dan emosional ketika menanggapi pernyataan Arianto yang sebelumnya menyebut bahwa Roy hanya mencari panggung dan tidak memiliki dasar hukum dalam tudingannya soal keaslian dokumen akademik Jokowi.
Roy juga mempertanyakan kapasitas dan integritas Arianto dalam memberikan pernyataan yang terkesan membela secara membabi buta tanpa mempertimbangkan aspek pembuktian hukum dan kajian akademik yang valid. Pak di sini bicara dengan segala menuduh kami frustasi. berbohong. Oke. Gimana? Ya, tetapi kalau kami mengatakan hal itu, hal yang sama di sini pasti langsung dituntut. Nggak apa-apa lah, keistimewaan untuk yang tua ya. Tetapi begini, Yang Pak Arianto. menuntut Anda itu adalah Begini, bukan Pak polisi, Arianto. bukan saya. Yang menuntut Anda itu adalah Pak Arianto, penyidik, ada ya, jaksa, ada saksi Anda kan ahli. tadi Jangan mengatakan motong. saya berbohong. Motong ini. Kami akan susun satu bukti, satu buku, begitu loh. Nggak ada pengaruhnya Pak. Bapak mau bikin Iya, buku, iya, bentar dulu. penyidikan ini nggak akan Bang. Ini mempengaruhi. juga motong-motong lawyer ini satu ini. Ya, Bentar. begini loh. Bapak bentar-bentar orang, baru Bapak bilang bikin buku. Lo tadi dia bilang saya bohong loh. Iya. Kan pendapat Saya enaknya aja Bapak bilang aja bohong. nuduh Enak Pak Jokowi. banget. Pak Jokowi Anda salah. sudah berapa Nuduh kali bohong? Ini Dibilang ini bohong. Anda sudah saintifik berapa kali ini. bilang bohong sama orang? Oke. Kan Lihat mana bohongnya? bukti Di mana? digital Bapak ya. tadi hanya Mana menafsirkan bohongnya? bahwa data yang Jangan kalian Anda sampaikan membantah itu saya. bohong. Itu Tidak Nggak bisa suka-suka kesimpulan. kalian. Ya oke. Data Kita berikan suka-suka kesempatan pada Bang Oke, Rismon dulu. iya. Jangan dipotong dulu. Di Silakan mana Bang saya Rismon. bohong di sini kan ditampilkan. Saintifik itu bersifat terbuka Pak Arianto. Bisa disanggah secara terbuka. Itu yang kami tunggu pada saat gelar perkara khusus. Tapi Bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk satu membuktikan yang dokumen ahli. pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Apalagi metode yang Ya waktu itu dilakukan. Anda nggak ikut. Kok nggak Ikut ikut? gimana? Ikut gimana? Itu seksi satu. Bohong. Seksi satu. Anda. Bohong. Bohong Anda. Seksi Oke, oke, satu memang tidak ada. Seksi dua ada semua Ya itu. kan nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir gimana sih? Silakan. Maka inilah saya sampaikan kepada Ini publik. saya ini lain Seksi dua kami nggak boleh hadir. Bohong. Cukup. Contoh mereka Silakan, itulah Bang. orang yang nggak waras. Bentar Pak, bentar. Ini supaya Ya, rakyat jangan semua teriak, tahu jangan ya. teriak ya. Kami bertiga itu hadir di gelar perkara khusus. Pada saat yang dia sampaikan ada saksi-saksi ahli, kami sudah disuruh keluar. Coba bayangkan, adil nggak itu? Kami bertiga Kami tunggu argumentasi itu. Kami dihadirkan sebagai saksi ahli loh. Tapi begitu ada saksi-saksi ahli, orang itu bilang, ya kita disuruh keluar. Saya yakin lebih daripada 2 atau 3 orang kalau menurut saya. Kurang lebih ada 4-5 mungkin kalau saya dari pencemaran sendiri aja kan ada 2 misalkan ya, itu yang udah pasti kelihatan tiap hari yang yang tiap hari menghina itu mencemarkan apa gitu udah otomatis dia pasti kena pencemaran. Maksud Bapak siapa? Kami tidak tahu sama Ya, sekali, Pak. saya nggak, tapi saya prediksi saya Roy Suryo, Simon itu pasti kena pencemaran kalau menurut ukuran saya ya, karena lihat tiap hari kan dia kan tendensinya kan cuma menghina terus gitu. Kalau yang lain kan tidak, hanya ngomong-ngomong bahwa kami dikriminalisasi, hanya menuduh bahwa ini dan sebagainya, tidak ada apa pencemarannya. Tapi kan mereka bersuara karena berlandaskan bukti baru atau nopo. Nah, itulah. Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali memanas setelah pernyataan mengejutkan datang dari salah satu penasihat Kapolri. Dalam pernyataannya saat diwawancara oleh TV One, penasihat Kapolri menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi. Keyakinan tersebut didasarkan pada sejumlah laporan dan dokumen yang sudah dikaji oleh aparat kepolisian, serta intensitas aktivitas Roy Suryo di media sosial yang kerap mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi secara terbuka. Sejauh ini, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa proses klarifikasi terhadap beberapa saksi dan barang bukti telah memasuki tahap akhir. Walaupun saya yakin juga 100% bahwa nanti Mas Roy dan kawan-kawan akan jadi tersangka karena prosedurnya begitu dan yang dilakukan memang Mas Roy dan Anda yakin sekali ya? Udah lebih dari Kapolri ini. Bukti-bukti mengarah situ. Bukti-bukti mengarah situ. Ngaco. Loh, kenapa saya tidak yakin? Justru awal masalahnya kan di situ saya katakan tadi, dengan dokumen yang nggak benar mereka berani mengatakan ijazah Pak Jokowi asli dan itu tersebar di banyak media di YouTube. Dan itu Palsu, kan bukan pembuktiannya asli. sangat sederhana. Pertama ada ijazah dari Pak Jokowi, kemudian UGM sudah diperiksa, kemudian teman kuliah, itu kan sudah unsur pidana. Roy Suryo belum memberikan tanggapan resmi atas kemungkinan status hukum yang disebut-sebut tengah mengancamnya. Namun dalam beberapa kesempatan ia menegaskan bahwa langkahnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat
dan sebagai bentuk kepedulian terhadap keabsahan data publik. Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat, terutama karena menyangkut Jokowi dan kredibilitas institusi pendidikan. Jika benar Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini diperkirakan akan memicu gelombang kontroversi yang lebih besar. Mereka itu saya ngomong ya sekarang ya, dari gelar khusus kemarin itu ya, saya baru bisa melihat Pak bahwa ternyata apa yang mereka mengatakan membuktikan dan maupun baru itu kebohongan yang mereka lontarkan selama ini dalam media Pak. Karena ternyata mereka mengatakan membuktikan bahwa itu 11 triliun palsu itu ya. Dia membuktikannya kan cuma melihat dari kopian, upload, kemudian di print dan itu dibandingkan. Itu sudah suatu teknik pembuktian yang jelas-jelas nggak bisa diakui Pak. Kalau yang namanya membuktikan si ijazah analog itu Pak, mesti fisik Pak, fisik yang ada dibandingkan yang lain. Itu kan tidak. Dari digital yang diupload oleh Sandi itu, si Sandi itu kan yang mengupload bukan asli juga. Mungkin sudah di anu-anu nggak Pak. Sekarang apa? Itu dijadikan alas untuk pembuktian oleh Pak RS itu. Dibilang kalau seandainya saya itu disalahkan pakai bukti ini, yang salahkan yang Sandi dong. Coba gimana Pak logika kayak gitu yang digembar-gemborkan selama ini? Nah, itu kemudian saya hanya menyampaikan ya, pengacara ini benci banget sama saya. Benci nggak? Ini, ya, Benar-benar cinta mungkin. oke silakan. Kita kritik kepada objeknya. Kalau serang pribadi, Muhammad setiap orang punya hak untuk membela diri. Karena saya dulu yang Jangan ulang kesalahan di Garuda lagi, Pak. Tunggu. Saya pertama kali mengatakan bahwa laporan yang ada di Polda Metro itu bukan hanya sekedar pencemaran, tapi ujaran kebencian. Itulah yang dia nggak suka karena itu. Makanya dia memberikan. Tapi lagi-lagi dalam diskusi kami tidak menyerang masing-masing pihak secara personal ya. Terima kasih banyak. Penasehat Kapolri, Arianto Sutadi, kembali mengeluarkan pernyataan yang lucu saat dialog di TV One. Awalnya, Arianto Sutadi mengomentari terkait dengan data yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar. Ia menyatakan bahwa data-data tersebut yang sering muncul di media sosial, bahkan di televisi nasional, adalah bohong besar. Ia kemudian menyebut bahwa kuasa hukum Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar, yaitu Ahmad Khozinuddin, benci kepada dirinya. Tentu saja pernyataan itu ditampik oleh banyak narasumber. Bahkan Andi Azwan yang mendengar pernyataan tersebut ikut tertawa, padahal ia sama-sama membela Jokowi. Saya hanya ngomong pada rakyat ya. Oke. Jangan Anda terpancing dengan guru yang bodoh ini. Karena guru ini membohongi pada publik semua mengenai kenyataan yang ada. Oke. Hasil gelar kemarin itu saya semakin terang benderang ya. Bahkan pihak Kompolnas pun, pemerhati yang dari netral, ahli masing-masing mengatakan bahwa ternyata selama ini Dumas itu tidak mendapatkan unsur pidana yang ada. Jadi sudah benar yang dilakukan oleh Barreskrim itu tadi. Dan kemarin ada 2 poin lagi yang saya lihat itu tadi ya, bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh si Roy Suryo, katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli, sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Oke. Itu satu. Yang kedua, mengenai apa yang dituduhkan oleh si Rismon bahwa itu ada kejanggalan-kejanggalan itu oleh Gama yang menelurkan itu. Gama bersumpah kemarin tuh, saya jamin Pak, ini Pak Jokowi adalah murid kami, mulai masuk pendidikan sampai tridharma dilakukan, ini bukti-buktinya masing-masing lengkap, mulai dari pinjaman di koperasi, pinjaman itu ada, semua ada. Dan akhirnya saya baru sadar bahwa oh ternyata ya selama ini yang digembar-gemborkan itu adalah benar, dugaan saya dulu nggak benar. Penasehat Kapolri, Arianto Sutadi, mengomentari tidak ada novum baru yang dibawa oleh saksi ahli yang dibawa oleh TPUA, yaitu Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar di Barreskrim Polri. Menurut Arianto, saksi ahli yang dibawa oleh TPUA, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar, tidak memberikan data baru terkait penelitiannya. Yang ia sampaikan dalam perkara khusus tersebut adalah hasil penelitiannya yang sudah tersebar di media sosial. Ini kan Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Barreskrim. Lah sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Oke lah, kalau putusan pengadilan belum ada. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Yang kedua, sudah sesuai dari kata Pak Arianto. itu kan versi beliau, versi penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi begitu kan. Versi saya begini, kita kalau mau fair ya, gelar perkara itu kita diundang, lihat mana buktinya. Dan sekali lagi kalau kita bicara bukti tentang pencemaran, tentang fitnah, orang mengatakan ijazah palsu, ada ijazah asli. Dan ijazah asli itu oleh
Humas Polda Metro Jaya tidak pernah ada dikatakan, Bapak wartawan nanya itu ijazahnya apa yang diserahkan oleh pelapor saudara Jokowi? Fotokopi. Dari mana dasar fotokopi bisa menaikkan penyelidikan ke penyidikan? Itu satu hal. Menurut Arianto, jika bukti-bukti tersebut nantinya dibawa ke persidangan, tidak akan memberikan dampak signifikan. Ia menambahkan, bukti-bukti yang sekarang ini dikumpulkan di Barreskrim Polri adalah data-data dari penyidik, dan itu sudah banyak. Ia kemudian merasa kasihan terhadap Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar, yang menurutnya data dari mereka berdua disanggah oleh saksi ahli yang dibawa oleh kuasa hukum Jokowi, namun berbeda dengan keterangan Roy Suryo. Saya senang sekali kalau lawan debat saya jadi kuasa hukum Jokowi, jadi representatif mewakili Jokowi. Hari ini ada dua narsum, bukan representasi Jokowi tapi rasa-rasa pembela Jokowi. Itu satu hal. Ini bukan saya totalis 100% adalah pembela Jokowi karena tapi tidak punya legal standing, bukan kuasa hukum. Kalau kita bicara tentang proses kuasa hukum ya memang itu adalah kuasa hukum, maka itulah yang punya legal standing bicara statement hukum. Tapi pernah melihat ijazah asli loh. Lah, itu kan versi dia, maka tunjukkan di sini kalau pernah. Oke. Tunjukkan saja. Rakyat itu ya, mohon maaf kalau tadi rakyat katanya jangan bodoh-bodoh, saya juga minta rakyat ayo pintar seperti profesor yang dijelaskan oleh Pak Arianto tadi. Jadi meragukan kenapa? Karena tidak lihat ijazah aslinya misalnya. Loh, rakyat berhak untuk pintar, jangan bodoh. Nggak ada wong ijazah cuma fotokopi jadi laporan kok jadi penyidikan. Aduh, ini pada model